Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Marilah kita masuk dalam panggilan beribadah sambil berdiri. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi dan aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Bapa Tuhan, dimuliakanlah namamu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah namamu. Langit bumi ciptaanmu, kami pun anak-anakmu. Datanglah dengan kasih-Mu. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan.
lahir dalam dunia ini, mati tapi bangkit lagi. Kaulah juru selamat kami. Ya Roh Kudus Tuhan, tolong kami lawan dosa. Ya Roh Kudus Tuhan, tolong kami lawan dosa. Sucikanlah hati kami, berilah hidup yang sejati, tinggallah bersama kami. Ibadah ini terjadi dengan keyakinan bahwa pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Tema kita pada ibadah minggu ini adalah roti yang menghidupkan. Kita akan bersama kembali memahami dan percaya pada karya Yesus sebagai roti hidup yang menganugerahkan kehidupan, serta juga mengalami daya hidup dari sang roti hidup dalam perjuangan hidup yang Tuhan percayakan untuk kita jalani. Ayat pembuka diambil dari Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Marilah datang kepadaku semua yang letih lesu, kan ku berikan kelegaan. Mari datang padaku yang berbeban berat, hai datang dengan bebanmu padaku. Pikul aku yang aku pasang dan belajar padaku. Aku lembut dan rendah hati, jiwamu ku beri lega. Kuk yang ku pasang itu enak, dan bebanku ringanlah. Marilah kita mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Umat diberikan kesempatan untuk menaikkan doa pribadi, dan saya akan menutupnya dalam doa.
Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau penuh rahmat dan belas kasihan. Kasih-Mu tidak berkesudahan dan kesetiaan-Mu kekal. Sebab itu ya Allah, kami memberanikan diri datang ke hadapan-Mu, mengakui segala dosa dan kesalahan, serta memohon pengampunan-Mu. Kami sering menyakiti Tuhan dan sesama kami dengan kata dan perbuatan, terlebih ketika kami ada di dalam kondisi sulit bahkan terpuruk. Kami sering lupa memuliakan Allah dan tidak menghormati manusia. Kami gagal mengasihi dan berbuat benar. Kasihanilah kami orang berdosa ini ya Allah. Berikanlah kami hidup dalam pengampunan-Mu saja. Amin. Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Maha Kuasa. Hapuskan semua kesalahanku, berilah kini aku sadari dosaku dan segala kekuranganku. Namun kasih-Mu tetap padaku, sucikan diriku. Ku serahkan seluruh hidupku pada Tuhan yang benar. Hatiku selalu bersyukur, bergemar dan berbahagia. Bagi setiap kita yang sudah meminta pengampunan dosa kepada Tuhan dan percaya sudah diampuninya, saat ini terimalah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Matius 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya.
Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, jika kami diberikan kembali kesempatan bersama merenungkan firman Tuhan, kiranya Roh-Mu menolong kami, agar dalam pemerenungan kami ini hanya kebenaran firman-Mu yang kiranya boleh menuntun kami memeriksa diri, bukan kepentingan, keinginan diri sendiri, tetapi juga mengerti apa yang Kau kehendaki bagi setiap kami. Dalam segala kelebihan dan keterbatasan kami, kemampuan maupun juga ketidakmampuan kami berserah dituntun oleh Roh-Mu, agar kami mendapati kehidupan kami seterusnya dan selanjutnya menjadi lebih berkenan di hadapan Tuhan, terutama ketika kami mencoba menghayati makna kehadiran-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Berfirman-Lah ya Tuhan, tolong kami untuk menerimanya. Amin. Pembacaan Mazmur 34 ayat 2-9. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya ya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Bacaan Injil diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-35, dilanjutkan dengan ayat yang ke-41 sampai 51. Yohanes 6 ayat 35 dilanjutkan dengan ayat 41 sampai 51. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari sorga." Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari sorga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku." Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagia setiap mereka yang membaca, merenungkan, juga melakukannya dalam hidup sehari-hari. Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabar Ibu Bapak, saudara-saudara pada hari ini? Kalau dihitung mundur sejak pada masa pandemi
mulai, bagaimana kehidupan ibu bapak, saudara-saudara pada saat ini? Sudah banyak beradaptasi dengan perubahan? Atau sudah menerima perubahan itu sebagai bagian yang tidak lagi terpisahkan, sehingga ya tidak ada lagi yang perlu dipegang secara kaku sebagai sebuah kebiasaan, karena segala sesuatunya bisa jadi berubah. Kita awalnya sulit untuk menerima, terutama untuk hal-hal yang sudah cukup lama kita pegang sebagai sesuatu yang biasa dikerjakan. Di awal-awal mungkin kita punya persoalan memindahkan pekerjaan dari kantor ke rumah. Mengajak anak-anak untuk bisa berfokus belajar dari sekolah ke rumah. Dan mungkin yang paling cukup berat, memindahkan ibadah dari gedung gereja, lalu secara online, dan kita tetap tinggal di rumah. Banyak argumen yang kita sampaikan, banyak keluhan yang kita utarakan, banyak kesulitan dan kebingungan yang mesti kita hadapi. Kita disuruh untuk menikmati dan menjalani kenormalan yang baru. Tetapi sekaligus juga kita belajar semestinya bahwa sejak kurang lebih 1,5 tahun yang lalu, ketika pandemi mulai datang, sebenarnya hari demi hari justru berjalan dengan mengajarkan kepada setiap kita untuk siap dan berani melihat apa yang berubah dalam kehidupan kita. Bagaimana cara menanggulangi pandemi ini, hal-hal apa yang perlu kita siapkan, dan bagaimana kita juga mampu meresponnya. Kadangkala berubah seiring dengan situasi dan keadaan yang terjadi. Pemerintah mengatur kehidupan bersama juga harus sering-sering memberikan pengumuman kita sedang dalam masa apa. Dan dalam masa itu apa yang boleh dan tidak boleh. Kadang hitungan 2 minggu berubah, 2 minggu berubah. Kita harus beradaptasi dengan situasi yang ada. Ibu, bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengubah yang biasa kita pegang sebagai sesuatu yang biasa dan benar, dan yang lumrah untuk dijalani bukanlah sebuah perkara yang mudah. Karena apa? Karena yang paling mendasar adalah kita sudah tahu. Ibu bapak punya rute favorit dari rumah ke gereja, dari rumah ke kantor, dari rumah mengantar anak ke sekolah, dari rumah ke pasar belanja. Ada rutenya. Mencari rute yang lain, mencoba rute yang lain, kadangkala kita tidak mau karena yang ini saja sudah tahu. Nah, ibu, bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada hari ini mengajak kita justru untuk berani melihat bahwa ada banyak hal yang tidak kita tahu, termasuk menempuh perjalanan bersama dengan Tuhan. 1 Raja-Raja 19 ayat 4-8 secara sederhana mungkin menggambarkannya dan mudah untuk kita lihat. Dalam keadaan yang amat tidak mudah, Elia mengatakan begini, "Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Tetapi kemudian percakapan Tuhan tidak berbicara soal kehidupan itu sendiri. Dia kemudian mengatakan, "Bangunlah dan makanlah." Lalu ayat 7 kemudian mengatakan lagi, "Bangunlah dan makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Tidak digambarkan dengan cukup jelas dan terang ada apa di sana. Tuhan cuma bilang, persiapkan dirimu. Lalu ayat 8 mencatat, "Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb." Dalam ketidakberdayaan itu justru
Dia melakukan apa yang Tuhan suruh. Bangunlah, makanlah, dan bersiaplah. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam keadaan mampu dan bisa, kita seringkali merasa tahu tadi. Kita merasa bahwa kita mengenal semuanya. Kita tahu apa yang seharusnya dan apa yang seharusnya terjadi itu harus diwujudkan. Kita enggan untuk mengubah. Nggak bisa, nggak boleh, ini udah dari sananya. Dan ketika itu yang terjadi, tidakkah kadangkala kita menjadi begitu putus asa dengan apa yang kita jalani? Karena yang kita rasa kita tahu, bukan itu yang terwujud. Yang kita rasa kita kenali, bukan itu yang terjadi. Yang kita rasa itu adalah bagian yang seharusnya kita terima, ternyata tidak kunjung datang. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menghadapi perjalanan hidup yang penuh dengan ketidaktahuan itu, justru kita perlu untuk merasakan bagaimana Tuhan menuntun justru ketika kita melihat dengan kerendahan hati bahwa perjalanan ini sepenuhnya adalah perjalanan yang dituntun oleh Tuhan, bukan oleh apa yang kita ketahui dan kenali. Meskipun kita juga percaya bahwa mengenali dan mengetahui lebih awal menolong kita untuk mengantisipasi atau mempersiapkan diri. Tetapi mengantisipasi dan mempersiapkan diri jangan sampai kemudian terjatuh dalam sikap kita sudah tahu segala-galanya. Hal yang terjadi dalam persoalan orang-orang Yahudi ketika mereka berkeluh kesah terhadap Tuhan Yesus. Ayatnya yang ke-42 mengatakan, bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari sorga? Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-42. Saya kenal itu siapa yang bicara. Mungkin hikmatnya tampak dalam perkataannya. Mungkin juga ketika mendengar kami merasakan ada kekuatan dan kekuasaan di sana, tetapi tunggu dulu. Dia Yesus yang kami kenal, anak Yusuf yang ibu bapaknya kita kenal. Kami tahu siapa dia. Tahu. Kami kenal. Oleh karena itu apa yang dia katakan menjadi tidak bisa diterima begitu saja. Oleh sebab itulah Tuhan mengatakan di awal tadi, ayat 35, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Lalu ayat 44 mengatakan, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada keterhubungan ketika dia mengatakan bahwa akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Dan apa yang menjadi situasi dari datang kepadaku dan percaya kepadaku, dia katakan jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku. Jadi mengenali dan menghayati kehadiran Tuhan diawali dengan kesadaran bahwa ia dilingkupi oleh Allah itu sendiri, yang menarik dan mengizinkan dia berada dan lebih dekat dengan Yesus yang pada saat itu datang untuk menunjukkan jalan kehidupan. Jadi kira-kira sederhananya, kalau mereka merasa sudah tahu Yesus tidak mungkin bicara bahwa ia adalah roti yang telah turun dari sorga, kalau kita memakai ayat 44, maka hendak dikatakan bahwa mereka yang tidak bisa mengenali kedatangan Tuhan, tidak ditarik dan tidak berada dalam kehidupan bersama dengan Allah. Karena apa? Karena dia berada dan dikuasai oleh pikirannya sendiri.
Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, membiarkan diri dikuasai oleh pikiran sendiri membuat mereka tidak bisa melihat kehadiran Yesus yang pada saat itu mewartakan sapaan Allah, yang hendak menunjukkan kepada mereka jalan menuju kehidupan yang baru, keterhubungan antara apa yang sedang mereka tempuh pada saat itu dan juga kehidupan yang akan datang yang terus menerus ia yakini. Orang Yahudi menanti-nantikan kekekalan itu terjadi dan diwujudkan, dan ketika Yesus datang, mereka dibatasi oleh pengetahuannya sendiri, oleh pengenalannya sendiri, oleh perasaan bahwa mereka telah mengenali apa yang sedang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itulah, Tuhan kemudian mengatakan kepada mereka, di ayat yang ke-47, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal." Ada perasaan yang harusnya dibangun sejak awal bahwa dalam menempuh perjalanan bersama dengan Tuhan, kita harus mengakrabi situasi yang tidak kita kenali, yang tidak kita pahami, tetapi percaya bahwa hidup yang kekal itu berproses dan berencana terus-menerus menemani kita dari sekarang di tengah-tengah segala ketidakberdayaan dan ketidakmampuan kita. Untuk itulah dalam penutup bacaan kita tadi dikatakan, "Inilah roti yang turun dari sorga, barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga, jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Akan ada pemeliharaan untuk terus mengenal, untuk terus menyadari bahwa Allah ada dan bersama-sama. Dan dalam kesadaran itu, manusia harus melampaui perasaan-perasaan yang membuat dia menutup peluang menemukan peranan dan kehadiran Allah dalam ketidaktahuan dan ketidakmengertian. Pada bagian ini Yesus mengutip bagian yang tentu amat mereka kenal. Di ayat yang ke-49 dikatakan, "Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati." Mereka seharusnya pernah mendengar kisah tentang pemeliharaan Tuhan itu. Pemeliharaan Tuhan yang mencukupkan hidup mereka hari demi hari. Pemeliharaan Tuhan yang menolong mereka melalui langkah demi langkah ketika mereka menempuh perjalanan. Dan sekarang Yesus menempuh perjalanan itu bersama-sama dengan mereka. Tapi mereka hanya sebatas ingin melihatnya sebagai anak Yusuf yang ayah dan ibunya kita kenal. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah kerap kali kita juga punya cara yang sama untuk memperlakukan situasi kehidupan kita? Kalau dalam situasi saya sedang sakit seperti ini, maka seharusnya Tuhan sudah menyembuhkan saya sejak awal. Kita lupa untuk berproses. Ada waktu, ada perjalanan yang perlu ditempuh. Kalau kita pada saat ini sedang menghadapi kesulitan ekonomi karena pekerjaan kita, karena usaha kita belum berubah, berjalan lebih baik di tengah-tengah masa pandemi ini, mungkin saja kita punya gambaran bahwa mestinya Tuhan segera membukakan jalan itu. Bukan begini situasinya. Bisa saja kita sudah kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Lalu kemudian kita berpikir mestinya bukan mereka yang berpulang lebih dulu ke rumah Tuhan. Mungkin juga pada saat ini kita sedang mengutuki, kenapa saya sudah hidup disiplin, tetapi orang lain tidak, sehingga pandemi ini berlarut-larut. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang membedakan sungut-sungut dengan bergumul? Bersungut-sungut segera menutup dengan sebuah jawaban yang sudah dia ketahui. Yesus bukan roti yang turun dari surga, karena saya tahu orang tuanya. Kita juga kadang bersungut-sungut karena kita tahu sudah semestinya begini atau begitu. Sudah ada jawabannya, sudah ada jalan keluarnya. Sedangkan bergumul bersama dengan Tuhan, mestinya masih menyadari bahwa kita mungkin berharap punya jawaban,
Tetapi kalaupun jawaban itu belum keluar, ya biarlah Tuhan menunjukkan apa yang seharusnya terjadi. Tidakkah mana itu menemani nenek moyang bangsa Israel dalam perjalanan itu? Dan Tuhan juga bersama-sama dengan kita pada saat ini. Sama seperti Yesus terus bertanya jawab dengan orang-orang Yahudi itu. Agar mereka yang menemukan perjalanan hidup dengan segala ketahuan dan pengenalannya mau membuka diri dan dengan rendah hati melihat bahwa Tuhan mungkin punya cara dan jalan yang lain. Ibu, bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menghayati Yesus sebagai roti yang hidup, yang menjadi kekuatan bagi setiap kita, yang membuat kita tidak lapar dan tidak haus lagi dalam menempuh perjalanan ini, maka satu hal yang perlu kita sadari bahwa Tuhan pasti akan menolong kita memahami dan mengerti. Tetapi jangan cepat-cepat ditutup dengan bahwa saya sudah tahu dan saya sudah mengerti yang seharusnya. Kalau kita masih terus harus bergumul dalam persoalan-persoalan seputar pandemi ini misalnya, maka biarlah kita terus menempuh perjalanan itu sambil tetap mengikuti perubahan-perubahan, pembaruan-pembaruan yang terjadi. Karena kita tahu bahwa meskipun saat ini kita diperlihatkan akan kelemahan, kerentanan tubuh manusiawi ini menghadapi sakit dan juga situasi yang terjadi, tapi kita juga tahu ada pemeliharaan Tuhan yang terus terjadi hari demi hari. Ibu, bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memelihara iman dan memelihara penyerahan diri di hadapan Tuhan adalah sebuah kekuatan yang hendak ditegaskan Tuhan ketika Dia mengatakan, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Tidakkah kita bersyukur mengalami cinta kasih Tuhan dalam pengorbanan Kristus yang terus-menerus kita hayati? Maka sudah semestinya penghayatan itu juga mewujud dalam kerendahan hati, dalam kerelaan diri untuk dituntun Tuhan memasuki hari-hari yang mungkin tidak pasti. Ibu, bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita hendak berharap bahwa segala sesuatunya dapat segera terbuka, jelas dan terang benderang, agar kita dapat segera merespon dengan tepat dan keluar dari masalah kita. Di saat-saat seperti itu, bergumulah. Jangan sekedar bersungut-sungut mengutuki keadaan yang terjadi. Pada saat-saat seperti itu, temuilah Tuhan untuk beroleh kekuatan, bukan cuma mencari Tuhan untuk menyampaikan segala gugatan kita. Kisah Elia telah menggambarkan betapa dalam kesederhanaan responnya ia beroleh kekuatan. Padahal dia sudah mencapai titik terakhir mungkin dalam kehidupan. Kalau kita mau mengatakan, dia tadi mengatakan cukuplah. Lalu Tuhan dengan sederhana mengatakan, bangunlah dan makanlah. Persiapkan diri untuk hari esok. Persiapkan diri untuk sesuatu yang baru. Persiapkan diri untuk membuka perjalanan selanjutnya. Ibu, bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Sang Roti Hidup itu senantiasa mencukupkan apa yang diperlukan. Tetapi mental dalam diri yang segera menutup pintu karena sudah tahu dan paling mengerti yang seharusnya. Kerap kali kita justru berhadapan dengan Tuhan dengan segala kemarahan, kekecewaan, dan mungkin saja keputusasaan. Kalau itu yang terjadi, biarlah bacaan kita pada hari ini kembali membuka hati, pikiran, dan juga kesediaan kita untuk menikmati berkat dan anugerah Tuhan. Karena Sang Roti Hidup itu telah memberikan dirinya menebus dan menyelamatkan kita. Maka seharusnya dan seterusnya kehidupan kita tentu menjadi amat berarti dan berharga di matanya. Ibu, bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat melanjutkan perjalanan. Biarlah ketidaktahuan berbuahkan kepada setiap kita kerendahan hati dan kerelaan dituntun
dalam iman. Karena Sang Roti hidup berkenan terus mencukupkan perjalanan kita. Tuhan menolong kita. Amin. Satu hari lagi kau beri padaku, satu hari lagi ku rasa cintamu, satu hari lagi kau nyatakan kebaikanmu. Sungguh betapa indahnya arti hidup ini. Satu hari lagi kau beri padaku, satu hari lagi ku rasa cintamu, satu hari lagi kau nyatakan kebaikanmu. Sungguh betapa indahnya arti hidup ini. Cintamu lebih nikmat dari aku, ku rasakan di relung hatiku. Cintamu lebih manis dari madu, tak terselami pikiranku. Satu hari nanti engkau telah berjanji, satu kali nanti kau akan kembali, satu kali nanti kau kan mendapati kami, tiada cacat dan celah jadi mempelaimu. Cintamu lebih nikmat dari aku, ku rasakan di relung hatiku. Cintamu lebih manis dari madu, tak terselami pikiranku.
Dengan sikap berdiri, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang dikandung dari Roh Kudus, yang lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita masuk dalam doa syafaat. Tuhan kami yang luar biasa, Allah kami yang hidup, Tuhan Yesus Juru Selamat kami datang di hadapan-Mu Tuhan mengucap syukur untuk kesempatan indah yang Kau berikan pada kami semua, sehingga kami boleh melakukan ibadah bersama-sama walaupun melalui online Tuhan di hari Minggu ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kalau kami boleh merasakan kehadiran-Mu. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah roti yang menghidupkan bagi kami. Ajarlah kami Tuhan untuk jadi roti-roti bagi orang lain juga Tuhan, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, saat ini kami ingin bersatu hati untuk menyerahkan segala pergumulan hidup kami. Khususnya saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami, Tuhan, yang terpapar COVID. Tuhan, di dalam situasi ini Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang melawat Tuhan. Engkau sendiri yang menguatkan mereka. Engkau sendiri yang berbicara satu persatu Tuhan. Dan Engkau sendiri yang memberi harapan. Terima kasih Tuhan. Biarlah saat ini, di masa yang sulit ini, kami semua boleh memandang Engkau Tuhan. Melihat Engkau sebagai kekuatan yang daripada-Mu sendiri membuat kami terus dapat maju Tuhan. Kami berdoa Tuhan juga untuk orang-orang yang harus kehilangan orang-orang yang dikasihi Tuhan. Tuhan, di dalam saat-saat seperti ini, biarlah tetap mata kami hanya memandang Engkau, dan ajar kami untuk selalu tunduk dan mengikuti otoritas-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk efek daripada COVID ini, di mana banyak orang juga kehilangan pekerjaan. Tuhan, pemeliharaan-Mu yang luar biasa itu, biarlah boleh dirasakan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah pertolongan-Mu tidak terlambat datang Tuhan. Kalaupun ada yang putus asa, bahkan tertutup, tidak bisa melihat harapan itu, Tuhan, biarlah Engkau pakai anak-anak-Mu, anak-anak Tuhan, untuk terus menguatkan, untuk terus menyatukan hati, sehingga kami boleh melalui masa sulit ini bersama-sama. Kami berdoa juga untuk pendidikan yang sudah baru mulai ini Tuhan, semua masih dalam keadaan online. Tuhan tolong berkati guru-guru yang mempersiapkan segala materi dan memang mungkin mengalami banyak kesulitan di dalam belajar mengajar. Tapi Tuhan, biarlah pendidikan-Mu boleh sampai kepada anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, kami serahkan semua keadaan ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan mempercayakan bahwa Engkau turut bekerja di dalam segala kesulitan, di dalam segala masalah yang harus kami manusia hadapi. Tuhan, kami berdoa juga untuk gereja Tuhan, GKB 1, GKB 2, dan 3 Tuhan. Dalam programnya Tuhan berkati, Tuhan mau pakai program ini menjadi alat perpanjangan tangan-Mu Tuhan. Dalam bentuk apapun Tuhan pakai Tuhan. Kami serahkan, kami berdoa juga untuk program-program lain Tuhan. Usaha online dari anak-anak-Mu di Jemaat Layu Tuhan, biarlah kami boleh saling mengisi, saling menguatkan, dan boleh menjadi berkat, saling memberkati Tuhan. Kami berdoa juga untuk online dari pelayanan kesehatan. Tuhan berkati juga dokter-dokter semua yang berusaha Tuhan untuk menolong anak-anak-Mu yang butuh konsultasi, yang butuh dukungan dalam bidang kesehatan. Tuhan tolong berkati juga tim sabar Tuhan yang juga berusaha melakukan yang terbaik, meng-approach setiap jemaat yang membutuhkan. Tuhan tolong
Biarlah setiap anak-anak-Mu boleh saling menguatkan, saling mengisi, bahkan boleh merasakan kasih-Mu melalui setiap kami ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk program vaksinasi yang sedang gencar-gencarnya, percepatan vaksinasi di beberapa tempat. Tuhan tolong, biarlah Engkau siapkan semuanya, vaksin yang sudah ada, tenaga medis yang ada, Tuhan tutup bungkus, perawat, dokter, semua administrasi semua Tuhan pakai, dan biarlah mereka terjaga dan tetap bisa terus bekerja untuk menolong masyarakat mendapatkan vaksin. Tuhan tolong juga semua pemerintah dari presiden sampai pun lurah sampai RT RW, Tuhan tolong berkati dan Tuhan pimpin, khususnya untuk presiden kami Pak Jokowi dan wakil presiden. Tuhan beri hikmat, karena memang kami tahu banyak sekali yang tidak suka, tapi Tuhan biarlah kebenaran-Mu boleh nyata di dalam pemerintah ini. Engkau pakai anak-anak-Mu yang takut Tuhan, yang takut Engkau Tuhan, untuk membawa Indonesia lebih baik. Tuhan, kami serahkan semua doa kami ini. Apa yang kami sampaikan tidaklah sempurna, tapi kami ingin serahkan dan menyempurnakan ini semua dengan doa yang telah Engkau ajar pada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita membawa persembahan kita kepada Allah. Nas pembimbing dalam persembahan kita yang diambil dari 2 Korintus 9 ayat 12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang yang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, yang kami kenali dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa karena pada hari ini kami boleh beribadah kepada Engkau. Dan pada hari ini kami memberikan persembahan syukur kami, persembahan yang kami berikan dengan sukacita untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Bapa boleh membersihkan dan menyucikan persembahan ini menjadi suatu persembahan yang harum untuk kemuliaan nama Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.